Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sevil Hanum Azhara dengan PM 23120113691. Baik, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai seni terapan sebagai salah satu objek pelindungan dalam hukum hak cipta. Seni terapan menjadi topik yang menarik karena berbeda dari karya seni murni. Sebab selain memiliki unsur keindahan, karya ini juga memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya sendiri akan difokuskan kepada karakteristik seni terapan, dasar hukum perlindungannya dalam Undang-Undang Hak Cipta, serta bagaimana permasalahan yang muncul dalam praktik. Selain itu juga akan dibahas pula bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap karya yang tidak hanya bernilai artistik, tetapi juga memiliki manfaat fungsional. Seni terapan merupakan karya cipta yang memiliki dua unsur utama, yaitu fungsi praktis dan nilai estetika. Yang artinya, karya tersebut tidak hanya dibuat untuk dinikmati keindahannya, tetapi juga dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini membedakan seni terapan dari seni murni. Jika seni murni lebih menitik beratkan pada ekspresi artistik semata, maka seni terapan memiliki orientasi kegunaan. Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti motif batik pada pakaian, desain furnitur, keramik, tas, hingga kemasan produk yang dirancang secara artistik. Dengan demikian, seni terapan berada pada titik pertemuan antara kreativitas seni dan kebutuhan praktis manusia. Fungsi praktis dalam seni terapan berarti karya tersebut memiliki manfaat nyata dan dapat digunakan secara langsung. Sedangkan unsur estetika menunjukkan bahwasanya karya tersebut memiliki nilai artistik, keindahan visual, serta kreativitas penciptanya. Sebagai contoh, kursi pada dasarnya dibuat sebagai tempat duduk. Namun, apabila kursi tersebut dirancang dengan bentuk tertentu, material unik, atau secara detail visual yang khas gitu, maka ia tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tapi juga memberikan nilai seni. Hal yang sama juga berlaku pada batik. Secara praktis, batik digunakan sebagai pakaian atau kain. Namun, motif, komposisi warna, dan pola yang khas menunjukkan adanya unsur estetika dan ekspresi budaya yang bernilai seni. Berikutnya adalah pengertian dan karakteristik. Seni terapan adalah karya seni yang diwujudkan dalam bentuk konkret sehingga dapat dilihat, digunakan, dan dinikmati manfaatnya. Dalam konteks hukum hak cipta, bentuk nyata ini sangat penting karena perlindungannya tidak diberikan terhadap ide yang masih berada dalam pikiran. Karakteristik utama seni terapan meliputi adanya fungsi praktis, nilai estetika, dan bentuk yang nyata. Selain itu, karya seni terapan umumnya dapat diproduksi secara massal, misalnya pakaian, furnitur, ataupun keramik. Walaupun diproduksi dalam jumlah yang banyak, karya tersebut tetap dapat dilindungi sepanjang unsur artistiknya masih terlihat dan merupakan hasil kreativitas sang pencipta. Berikutnya mengenai dasar hukum. Perlindungan terhadap seni terapan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 40 ayat 1 huruf F yang menyebutkan bahwasanya karya seni rupa, termasuk seni terapan, merupakan ciptaan yang dilindungi. Hak cipta lahir secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip deklaratif. Artinya, pencipta tidak wajib mendaftarkan ciptaannya untuk memperoleh perlindungan. Meskipun demikian, pencatatan ciptaan tetap dianjurkan karena dapat mempermudah pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum. Dalam hak cipta, yang dilindungi adalah ekspresi dari suatu ide, bukan idenya itu sendiri. Hal ini penting karena hukum tidak boleh memonopoli gagasan umum yang seharusnya dapat digunakan oleh semua orang. Dalam konteks seni terapan, seseorang bebas memiliki ide, membuat motif bunga atau desain meja minimalis. Namun, ketika ide tersebut telah diwujudkan menjadi suatu bentuk visual dengan susunan tertentu, pola atau detail yang khas, maka bentuk konkret itulah yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hak cipta itu sendiri berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah si pencipta itu meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pencipta seni terapan memiliki dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial dari ciptaan, misalnya hak memperbanyak, menjual, mendistribusikan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Dengan hak ini, pencipta dapat memperoleh keuntungan dari hasil kreativitasnya.
Sedangkan hak moral melekat secara pribadi pada pencipta. Contohnya adalah hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta, serta hak untuk menolak perubahan yang dapat merusak integritas atau reputasi karya tersebut. Hak moral menjadi penting karena melindungi hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Nah, salah satu kasus yang sering dibahas adalah penggunaan motif batik Indonesia oleh pihak asing tanpa izin. Motif tersebut digunakan dalam berbagai bentuk fashion yang dipasarkan secara komersial. Permasalahan muncul ketika penggunaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan, tanpa memberikan royalti, dan tanpa pengakuan terhadap asal-usul karya tersebut. Kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap karya seni tradisional maupun karya kontemporer yang terinspirasi dari budaya lokal. Dalam menganalisis kasus tersebut, perlu dibedakan apakah pihak lain hanya mengambil inspirasi atau benar-benar meniru ekspresi yang sudah ada. Apabila terdapat kesamaan signifikan dalam bentuk visual, komposisi, pola, atau detail desain, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena terjadi peniruan ekspresi. Namun, apabila hanya mengadopsi konsep umum seperti penggunaan unsur flora atau geometris tanpa meniru pola spesifik, maka hal tersebut belum tentu melanggar hak cipta. Dengan demikian, analisis pelanggaran harus dilakukan secara kasuistis berdasarkan tingkat kemiripan karya. Berikutnya adalah mengenai permasalahan dalam praktik. Dalam praktiknya sendiri, perlindungan seni terapan masih menghadapi banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah maraknya pembajakan desain dan produksi tanpa izin. Perkembangan teknologi digital mempercepat penyebaran desain melalui internet dan media sosial. Hal ini memudahkan pihak lain menyalin, memodifikasi atau memperjualbelikan karya tanpa persetujuan pencipta. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta masih relatif rendah, sehingga pelanggaran sering dianggap sebagai hal yang sangat biasa terjadi. Secara normatif, pengaturan seni terapan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya sudah cukup jelas, namun implementasinya masih belum optimal. Kendala terbesar terletak pada penegakan hukum dan pembuktiannya. Dalam banyak kasus, sulit untuk menentukan batas antara ide dan ekspresi, terutama pada karya desain yang bentuknya dapat menyerupai tren yang umum. Akibatnya, penyelesaian sengketa sering menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang konsisten dari aparat penegak hukum dan hakim itu sendiri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasannya seni terapan merupakan objek hak cipta yang memiliki karakter unik karena menggabungkan fungsi praktis dengan nilai estetika. Perlindungan hukum diberikan terhadap ekspresi yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan terhadap ide atau konsep yang masih abstrak. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai perbedaan antara ide dan ekspresi menjadi sangat penting, baik bagi pencipta, pelaku usaha maupun masyarakat, agar dapat menilai secara tepat apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran hak cipta atau tidak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, serta lain sebagainya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.